Datang di talk show kita hari ini yang mengangkat tema mahasiswa sebagai agent of change di dunia internasional. Hari ini saya Liviana bersama rekan saya Syifa. Kita akan memandu acara talk show hari ini bersama dengan narasumber-narasumber yang udah hadir hari ini. Yeay. Mungkin buat narasumbernya bisa perkenalkan diri dulu di sini. Oh iya, kita izin dulu kan. Добрый день, меня зовут Азат, dari Universitas Rusia. Добрый день, nama saya Mungalvia dari Prodi Sastra Rusia. Oya Malik bin Tiara dari Sastra Belanda 24. Oke. Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, aku pengen tahu nih teman-teman sekalian tuh lagi ada kesibukan apa sih? Apa ada kampanye yang lagi digarap atau ada kesibukan lain? Boleh diceritain? Saran saya, gue nggak dulu. Kita sudah bawa alat-alatnya. Oh iya. Kita tes. Oh, dari sebelum Iya, lebaran. bareng sebelum lebaran. Jadi kemarin aja sebelum lebaran. Iya, biar dosen-dosennya bisa memaafin gitu. Sedangkan UTS aku sebelum lebaran ada, sudah lebaran ada. Tapi ini last week jadi oke lah. Oh, soalnya. Aku sih lagi sibuk siapan UTS ya, karena belum mulai minggu ini dan minggu depan. Wow. Ya, saya juga sama sih. Ya, apalagi kayak minggu depan tuh kayak banyak banget tes ya. Ya. Oke teman-teman, jadi di talk show ini kita akan ngobrol soal bagaimana mahasiswa sebenarnya punya power besar untuk jadi agen perubahan. Bukan cuma di lingkungan kampus, tapi juga di tingkat internasional. Di era digital yang sekarang, mahasiswa bisa jadi pembawa angin segar, memicu perubahan sosial, bahkan penggerak solidaritas global. Jadi, pertanyaannya seberapa besar sebenarnya peran mahasiswa dalam isu-isu internasional saat ini? Nah, menurut teman-teman sekalian nih, dari sudut pandang kalian sebagai mahasiswa juga, kira-kira mahasiswa bisa berperan apa aja sih di dunia internasional? Baik dari sisi sosial, politik, lingkungan, atau gerakan solidaritas global. Mungkin bagi gue ya, gue bakal angkat tema sosial dulu aja ya. Soalnya, lu pada tahu kan? Kalau ada mahasiswa aku, kalau ada mahasiswa aku itu menyederhanakan alat yang namanya VIA, namanya Visual Inspeksi Asam Asetat. Wow. Berarti apa tuh Kak? Nah, itu fungsinya itu tuh alat itu tuh untuk mengecek apakah seorang itu punya kanker cervix atau tidak. Oh. Jadi mereka tuh nyederhanain dengan lebih murah dan lebih mudah digunakan juga, jadinya kayak spesialis pun kayaknya bukan spesialis pun masih bisa pakai gitu. Contoh di puskesmas dekat desa-desa terpencil. Dan kalau lu nanya ke gua, udah pernah dilakuin nggak? Pernah. Dan mereka berenang datang ke desa dan terapin itu di sana. Dan itu benar-benar bisa dibenahin. Jadinya menurut gue itu sangat membantu bagi banyak orang sebagai mahasiswa ya. Sejauh ini udah ke berapa desa sih? Ke desa mana aja? Kalau itu gue kurang tahu. Okay. tapi ada risetnya ngomong kalau itu tuh emang udah pernah dilakuin di beberapa desa di Indonesia. Alat ini udah menyebar ke seluruh desa terpencil yang ada di Indonesia atau belum? Kalau menyebar ke seluruh sih kayaknya menurut gue belum ya, mungkin sebagian doang. Dan alat ini menurutku sangat membantu ya, soalnya kalau dari data yang gue temuin, pembunuh nomor 2 di wanita Indonesia itu kanker cervix. Iya, benar. Dan kalau ada alat itu mungkin kita bisa mengurangi kematian yang sebenarnya bisa ditangani dengan lebih cepat lagi gitu. Menarik Mbak. Dan ini pas banget sama tema kita hari ini. Dari yang disampaikan tadi jelas bahwa mahasiswa bukan sekadar pelajar, tapi mereka juga bisa menjadi agent of change. Mereka bisa jadi jembatan antara kesadaran lokal dan aksi global. Oke. Kan belakangan ini tuh banyak kampanye mahasiswa yang viral ya.
Contohnya saat demo di Indonesia kemarin, ada mahasiswa yang turun ke jalan, ada juga memilih memperluas dampaknya lewat media sosial dan menarik perhatian media internasional. Nah, menurut teman-teman semua, seberapa penting sih kampanye online ini sebagai cara baru menyuarakan isu? Menurut saya sih itu emang penting banget karena kan online itu bukan hanya secara sedang negeri doang gitu kan, bisa nyampe luar negeri, jadi bisa memberitahukan bahwa kita ada hubungan skala gitu kan terhadap ke negeri-negeri lain gitu kan, seperti kayak di demo kemarin tuh yang tentang mengenai RUU TNI itu sampai luar negeri kan, sampai BBC ya, itu kita tuh harus menyebarluaskan suara kita gitu sebagai mahasiswa melalui media sosial segala gitu. Sering ketemu juga. Iya. Soalnya itu memang satu berbeda juga, satu trik dibuat di Indonesia karena emang banyak banget yang kontroversial kan. Iya. Kontroversial dari Indonesia gitu. Itu bisa jadi mengubah pandangan orang juga tentang negara kita. Nah, kalau kita lihat sejarah, dulu mahasiswa harus turun langsung kan ke jalan untuk menyuarakan isu. Sampai sekarang juga. Iya, tapi sampai sekarang juga sih ya. Nah, tapi sekarang lewat satu video ada trik bisa viral dan dapat perhatian dunia. Menurut kalian, apakah cara kampanye sekarang ini lebih efektif atau justru ada kekurangan dibanding dulu? Ya kan kalau dulu cuma turun ke jalan. Oh, sekarang kan bisa dari media sosial gitu. Itu sih lebih ke kembali yang tadi menarik perhatian dunia internasional agar untuk menekan pemerintahnya juga kan. Kita turun ke jalan karena kita ingin menyuarakan hak kita mau meminta hak kita, haknya aja nggak bisa diturutin, terus masa kita harus diam aja gitu. Dan lewat sosial media itu jadi suatu hal yang memudahkan buat kita mahasiswa sebagai agent of change. Hal yang mudah untuk menyebarluaskan itu juga udah bisa dibilang kita berperan dalam perubahan itu. Itu ada orang yang juga. Karena kan kalau di kita kan cenderung anonim ya orang-orang itu. Jadinya penyebaran informasi yang palsu, flashback, Jadi ada plus minusnya gitu. iya, dan sebagainya itu bisa kayak mungkin kita bisa melihat beberapa orang lain kayak di luar negeri kayak Indonesia ini sedang nggak baik-baik aja loh orang luar negeri, tapi ada orang nih buzzer lah apa jadi anonim itu ngomong enggak sebenarnya Indonesia ini lagi baik kok, lagi gini Indonesia kan bisa dibuat gitu sama mereka karena anonim. Iya gitu. Dan semua orang juga bisa langsung percaya setelah Iya. baca berita. Takutnya kan memaksa. Iya betul. Sekarang kita masuk ke isu yang lagi hangat nih di tingkat global, genosida di Gaza. Banyak mahasiswa di luar negeri seperti di kampus-kampus Eropa melakukan aksi diam, memboikot produk dan bahkan membuat petisi global. Dari Indonesia juga banyak yang bersolidaritas. Kira-kira gerakan kayak gitu seberapa besar sih pengaruhnya dan gimana cara mahasiswa Indonesia bisa lebih aktif dalam solidaritas semacam ini? Kalau kita memang sebelum Gaza karena itu kan nggak cuma masalah isu global, ini juga masalah kemanusiaan bagi teman-teman kita di sana kan. Nah, tapi di satu sisi juga nggak terlalu setuju ya, bukan berarti nggak setuju sepenuhnya, tapi nggak terlalu setuju sama buat adopsi. Soalnya kan lapangan kerja Indonesia mulai makin menipis, kalau di luar negeri kan makin mengurangi lapangan kerja dan menambah jumlah pengangguran. Itu doang yang menakutkan sih. Cuman kalau dari yang lainnya berhubungan kepada Gaza dan sebagainya, gue sangat setuju. Apalagi lewat donasi dan Betul. aksi ya orang-orangnya Sangat kan. setuju kalau itu. Dan pertama juga pemboikotan juga pilihan masing-masing ya. Either kalian mau ikut boikot atau enggak ya udah it's your choice. Terus kita juga baiknya ngingetin, oke, mereka juga pasti bisa paham. Cuma kalau sampai diomongin, jelekin, cuma karena nggak boikot apalagi kita nggak tahu situasinya dia, bisa aja dia lagi kayak dalam suatu keadaan urgent banget dan harus beli produk itu, ya udah kita bisa apa gitu. Jadi nggak bisa dipaksa. Ya sama. Nah, selain Gaza, dunia juga sedang menghadapi masalah serius nih kayak kemiskinan ekstrim dan kelaparan di beberapa negara.
kampanye kemanusiaan ini kadang luput dari perhatian kan. Nah, menurut teman-teman, apa sih peran mahasiswa dalam menyuarakan isu-isu ini? Kayaknya kita lebih ke kayak raising awareness ya. Kayak raising Agak mustahil untuk dihilangkan. Iya. Sedikit susah ya, bukan berarti nggak bisa sebenarnya, cuman kayak belum sangat susah sebenarnya, sangat susah untuk dihilangkan masalah kelaparan gitu, karena sekali lagi ekonomi kita aja contoh ini mau negara yang bagus pun kayak Cina pun masih banyak masyarakat yang miskin juga kan. Juga kayak kemiskinan, kelaparan gitu tuh susah untuk dihilangkan gitu. Gak sepenuhnya bisa, cuma ya bisa lah mengurangi beberapa. Distribusinya juga susah kan di tempat-tempat yang kayak terpencil kayak gitu ya. Betul. Oke, selanjutnya. Kan kita tahu juga banyak aktivitas muda yang udah bersuara di tingkat dunia. Mulai dari Malala Yousafzai, Greta Thunberg, sampai aktivitas dari Asia dan Afrika. Menurut teman-teman nih, tokoh-tokoh kayak mereka itu sebenarnya bisa jadi inspirasi nggak sih buat mahasiswa Indonesia? Bisa banget, Sangat bisa. bisa banget sih. Kan mereka bisa dibilangnya seperti whistleblower gitu kan. Iya, yang ngasih apa sih kayak kalau apa startupnya mereka gitu, jadinya kita ikutin gitu. Iya. Tapi ke hal yang lebih baik gitu. Iya. Mungkin kita bisa mengembangkan apa yang mereka belum bisa ini bisa kita kembangkan gitu. Bagaimana kita jadi mereka bergerak? menyuarakan sesuatu terus kita jadi ikutan. Ah, Jadi iya. ikut FOMO-nya FOMO yang baik. Ngomong yang baik. Dan lagi pula aktivis itu kan manusia juga yang bisa salah atau benar. Jadi kita juga harus penting milah-milah juga, harus ikut yang benar. Nah, soal itu kita harus kita pilih. Kita udah dewasa, udah tahu bagaimana. Sama manusia kita akan Yes. membantu ya. Nah, kalau boleh nih kasih dong satu atau dua contoh tokoh yang menurut kalian bisa jadi panutan atau inspirasi buat mahasiswa sekarang yang pengen punya peran di level internasional. Tokoh siapa gitu ya? Kalau modelnya Iya. Yang menurut kalian bagus itu atau apa? Mobil. Coba jelasin. Ya kan kalau ngomongin aktivis kan, Iya. itu munir. Karena kan yang pas kan masalah ini kan memang dibilang munir dan buat saya beliau gitu. Itu aja sih yang sangat disayangkan. Tapi kalau jadi inspirasi banyak orang Indonesia juga ya, mungkin itu cuma gue doang. Ya munir memang satu contoh yang tepat menjadi inspirasi sebagai penggerak Jadi kayak api pertama gitu ya. nabi pertama di Indonesia. Aktivis. Itu juga masih banyak sih. Aktivis yang menginspirasi aku tuh menunggu juga. Tapi menariknya tuh mereka dia ini kalau nggak salah anak FIB juga. Sulokgi. Ya nggak sih Sulokgi anak FIB kan? Ya. Di belakang kamera om aku. Validated. Ya itu menggerakkan aku untuk menyuarakan isu-isu yang ada di Indonesia. Itu. Dari yang lainnya mungkin Bunga atau Razak. mungkin kita Safitri kayak Ya, aktivisnya Sosial. dalam sosial media dia banyak mengangkat isu-isu kayak Dia isu feminis. Iya, feminis Feminis sih. feminis sosial. Iya. Sosial. menurut aku sih dia keren banget. Oke, buat narasumber di sini terima kasih banyak udah berbagi pendapat kalian di sini. Makasih banyak banget. Semoga dari talk show ini kita bisa lebih sadar bahwa suara kita punya dampak. Jangan pernah remehkan kekuatan gerakan mahasiswa. Karena sejarah sudah membuktikan perubahan besar sering dimulai dari kampus-kampus kecil. Oke. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Oke.